hari yang lalu ada orang mati. Dingin di. Jadi ceritakan kan? Enak kanan gitu. Posisiku awan. Iya. Posisi awan sekitar jam 11. Bakal salah. Anak bocah cilik loro. Jadi gue pengen nyebrang nih jalan. Baru beli kang ning jembatan Ciperna. Oh iya. Oh ini yang di sini. Nah, Iya, jembatan. Bawahnya jalan tol itu ya? Itu yang di atas. Jembatan, Mas. Jembatan tol. Iya, maksudnya bawah itu jalan tol. Iya, itu. Anda pinter banget. Posisi tuh si anak tuh pengen nyebrang, Iya. tapi katanya di sini ada angkot. Jadi pas pengen nyebrang itu ketutupan angkot. Jadi dari arah sini, Karena yang berlawanan. iya, ketabrak. Bener bu? Tabrak apa? Mobil pribadi. Avanza katanya. Oh, mobil pribadi. Oh iya, Pak. Yang rung-rung sih. Terus dua-duanya meninggal. Enggak. Jadi yang satu meninggal, yang satunya masuk rumah sakit. Cuma akibatnya luka-luka. Oh, yang satunya meninggal. Iya. Itu laki-laki atau perempuan anak? Perempuan kan? Perempuan ya? Perempuan. Jadi pas waktu diangkat tuh ya si jasadnya tuh ya, si badan tuh ini Nyerong. dari sini, tapi ini ke sini. Jadi kayak si tulang Tulang belakang tuh udah kayak patah. Dan ke patah ya. Ya semoga matinya dalam keadaan kudu khotimah. Amin. Karena pulang dari sekolah kan. Amin. Iya. Tapi memang kalau umur segitu berarti belum balik. Masih Itu suci, masih suci. Itu dalam Islam kan kalau yang belum balik masih suci, dosanya masih ditanggung dengan orang tua. Iya. Dan jikalaupun dia meninggal pasti masuk surga. Gitu ya. Dan semoga nanti di akhir sana bisa mengangkat kedua orang tuanya ke surga. Amin. Amin ya. Nah, bicara masalah kecelakaan yang tadi, ada saya pernah dengar nih ya, tetangga nih ngomong bahwa di daerah itu, terkhususnya di jembatan itu ya, itu sering banget katanya tiap tahun itu memakan tumbal. Benar. Iya, Tapi udah gimana? udah 3 tahun ya 3 tahun ya dari sekarang baru kena kecelakaan lagi. Yang sebelumnya yang terakhir tuh kecelakaan 4 orang itu loh yang dibawa, yang tabrakan kelindes apa ban yang khususnya brodolan yang pernah diliput sama Tanah Misteri itu ya. Nah itu dia. tapi nggak selang lama tuh ya yang apa kecelakaan di bawah yang 4 orang meninggal tuh Iya. di atasnya itu ada yang meninggal juga, ada yang meninggal lagi, Oh gitu. kepalanya kelindes bus. Jadi posisi dari arah Bogor ke sini nggak tahu kenapa kayak Kesenggol mobil Iya. mobil pribadi. Terus Masuk si ke orang tuh masuk ke bawah apa kolong bus Iya. terus pecah semua tuh kepala. si bunyinya tuh betok tata sih kayak balon. Tok. Kebayang kalau tapi kalau dipikir-pikir dengan adanya mitos masalah tumbal ya, menurut saya pribadi itu tuh sebenarnya memang sudah digariskan takdirnya orangnya meninggal dalam keadaan begitu kan. Terus menurut Mas Burhan nih, tumbal sendiri itu sebenarnya ada nggak sih Ada Mas. contohnya? Ya kalau pesugihan kan pakai tumbal tuh kan. Iya. Ya tergantung pesugihannya, perjanjiannya tuh. Iya. Ada yang ditumbalin untuk dirinya sendiri atau keluarganya kan. Kebanyakannya sih keluarganya. Sesuai perjanjiannya. Sesuai perjanjian. Nah, Mas Berata sendiri pernah nggak atau pernah dengar cerita ada orang pesugihan nih, atau enggak misalkan dari kejadian yang kemarin tadi bahwa tempat tersebut angker meminta tumbal, itu percaya nggak? Kalau menurut saya pribadi sih ya Mas, percaya Mas dengan hal seperti itu. Karena tiap tahun tuh kejadian, ya mungkin itu mitos sebagian warga ya. Iya. Dan untuk menurut saya pribadi tuh kayak jadi kenyataan tuh Mas. Tumbal tuh bener-bener ada. Oh gitu.
Berarti artinya tumbal itu ada. ada. Nah, Tapi ya itu kan dari sudut pandangan masyarakat umum ya. Hmm. Tapi kalau misalkan dalam agama Islam, Hmm. tapi saya juga ilmunya masih cetek sih soal Islam ya, soal agama. Menurut Mas Jandi gimana? Tapi menurut saya sih mungkin kalau kita berbicara dari sudut pandang masyarakat umum, apalagi kita hidup di tanah Jawa ya kan, tanah yang Penuh dikeramatkan, dengan mitos, Mitos. Ya. spiritualnya besar ya. Spiritualnya tinggi lah. Ya. Kalau saya pribadi ya saya percaya ibaratnya orang yang ditumbalkan gitu, ada hal-hal yang ibaratnya contoh kayak ibarat buat pesugihan itu kan kayak kan pertama ini keluarga. Nah tapi kalau keluarganya nggak bisa, itu kan bisa diri sendiri yang ditumbalkan. Nah berbicara soal yang tumbal, ada tumbal pesugihan, ada tumbal kayak buat proyek lah, Tumbal proyek. tumbal Nah, proyek. itu yang Sering sudah, jembatan. bikin Dan konon jembatan. katanya kalau untuk ditumbal proyek, ya. contoh kayak misalkan jembatan gitu, Heeh. ini cerita dari masyarakat luas ya, bukan dari kita dari cerita masyarakat luas yang Beredar, cerita yang beredar lah, Ya. bahwa yang ditumbalkan tuh itu tuh buat penyangga jembatan, jadi supaya jembatan itu kokoh. Karena gini, ada cerita ada orang pemborong membuat jembatan ya. Nah tapi enggak menggunakan tumbal Tumbal. tersebut. Terus roboh lagi Belum jadi ya. nggak jadi. Berkali-kali. Iya berkali-kali. Makanya kenapa jembatan tuh ada tumbalnya Tumbal. begitu, Itu ada sangkut yang ada dipercayakan sama masyarakat umum ya. Iya. Tapi kalau di agama ditumbal Iya. mungkin kalau kita berbicara agama mungkin nggak ada ya, karena kalau tumbalkan ibaratnya si sukma Mungkin atau roh kan Heeh. bukan tumbal, terus si roh atau si sukma sama roh sama enggak sih ya, intinya itulah. Iya. Jadi diperbudak sama jin gitu kan. Iya. Tapi kalau dalam Islam kan itu kan maksudnya ke takdir, Iya. kematian, jodoh itu kan takdir Allah, Betul. takdir yang kekal lah, nggak bisa dirubah. nggak bisa dirubah gitu kan. Dan ruh kalau di agama ya Iya. itu kan kalau kita meninggal pasti ruh sudah ada di Sudah ada di alam barzah. iya kan, Heeh. nggak mungkin di dunia. Iya, iya. Tapi barangkali misalkan ada ada pengetahuan yang lebih, ada yang tahu ya bisa Iya. di kolom komentar, barangkali saya salah berbicara gitu kan. Betul. Mungkin bisa jadi nggak kalau mitos bahwa arwah orang tumbal itu dikerangkeng atau dipegang sama jin tersebut itu hanya akal-akalan atau cerita dari si dukun saja? Mungkin ya. Seumpama nih saya atau orang lain nih bersekutu dengan jin, tumbalnya keluarga sendiri. Nah, kata si dukun itu bilang bahwa si tumbal ini nantinya akan jadi jaminan. Nanti si jiwa si ini buat makanannya atau jadi diperbudak di alam jin itu. Gitu. Itu menurut saya sih lebih kayak ke cerita dukun gitu sebenarnya. Maksudnya akal-akalan dari dukun tersebut. Sedangkan kan menurut Islam sendiri kan nggak dipegang, arwahnya yang megang kan Allah. Maksudnya dia ada di alam lain gitu, udah urusannya sama yang Maha Kuasa. Atau bisa jadi yang dipegang tuh korin si manusia. Bisa korin. Kan setiap manusia kan Berarti kan Dikit-dikit. berarti artinya bukan si manusia kan? ya tentunya bukan. Iya, jin. Berarti kan bisa jadi korinnya, ataupun kalau soal spiritual kurang paham Tapi saya dengar cerita nih ya masa kayak ceramah gitu loh. Kalau tentang tumbal yang ditumbalkan itu kan
Jadi si arwah tuh kayak cerita masyarakat tentang tumbal tuh. Jadi si arwah tuh jadi perbudak iblis apa jin gitunya kan. Ternyata enggak mas. Jadi itu akal-akalan cerita si dukun. Iya. Berarti enggak ya? Enggak. Berarti benar Yang apa yang percaya. benar-benar. Yang saya pernah dengar ceramah gitu mas. Kalau nggak salah ini juga ya. Iya. Tapi percaya nggak sih jembatan bisa kuat karena tumbal? Kalau secara ilmiahnya sih nggak mungkin ya. Dasar logika ya. Secara logika ya nggak mungkin sih. Tapi kalau secara kegaiban yang nggak Tahu tahu ya, ya, nggak walau tahu alam. juga iya. Kalau secara logika kan dipikir-pikir ya kalau kuat ya berarti bangunannya bagus dong. Iya, Tapi kalau secara kegaiban kita pun nggak tahu kan, nggak ngerti. belum terlalu paham ke situ. Mungkinkah karena ditumbalkan si jinnya suruh megangin jembatan? Nggak tahu juga itu. Mas kun Cinapung. Kali. Tapi jangan salah loh, kata masyarakat luas, ya khususnya jangan jauh-jauh masyarakat luas lah. Orang-orang sini. sekeliling kita yang udah tua Bener-bener. ngomongnya kayak gitu, Iya. bahwa orang yang di ibaratnya ditumbalkan, entah itu jinnya suruh jadi entah itu Jadi penyangga, entah itu apanya lah, Iya, iya, iya. jadi suruh Penjaga. nyangga Eh, si jembatan itu. Tapi kenapa ya hal kayak gitu itu masih kentang? Maksudnya semacam kayak tumbal proyek, terus tumbal dan lain-lain itu masih dilakukan oleh masyarakat ini. Kalau menurut saya sih karena kepercayaan dari nenek moyangnya Mas, yang sudah ditanamkan dari dulu. Bisa jadi Padahal itu kan sebuah kesirikan. Nah, kesirikan. sebenarnya syirik itu kalau percaya apa tumbal bangun ini harus tumbal gitu. Syirik dalam Islam kan. Atau gini, percaya. iya, atau gini misalkan kayak kejadian tadi di jalan. Oh ini nih gara-gara belum pernah ada tumbal lagi nih, gitu kan biasanya. Terus atau Iya. misalkan di bangunan nih, lagi bikin bangunan, emang dari pihak developer, pihak proyek ini tidak menyediakan tumbal ya. Tapi tiba-tiba dari sekitaran itu ada yang meninggal. Tapi kenapa? Nah ini selalu disangkut pautin bahwa wah itu dijadiin tumbal tuh. Iya. Mirisnya tuh Nah, ya. mirisnya tuh seperti itu. Padahal kecelakaan free ya Nah, ibaratnya. emang Bisa kecelakaan jadi gitu. mungkin bisa jadi karena kelalaian atau keteledoran individual. Nah, Bisa jadi, apalagi itu kan anak kecil SD loh, nyebrang sendirian tanpa pengawasan orang tua, pengawasan orang tua kan harusnya kan kalau umur segitu masih diawasin orang tua kan, apalagi posisi itu kan jalan raya, jalan gede. Itu dia. Keadaan rame. Itu berarti catatan penting untuk orang tua, jangan pernah meninggalkan anak di bawah umur khususnya ya. Iya, Untuk di pinggir jalan kayak gitu bahaya banget sih. dan jangan terus-terusan menyangkut pautkan tentang tumbal. tentang tumbal dan Iya. kelalaian. Iya. Tapi anehnya Masyarakat. setiap tahunnya tuh Oh iya. ada aja, Ya, karena dan posisinya di situ-situ terus. Bener sama. Nah, Kenapa harus yang sama? bikin saya herannya tuh Sama. situ-situ terus. kalau secara ilmiah, Nah, gimana? secara ilmiah itu terjadi karena ada perputaran waktu. Ngerti Mas? Perputaran waktu gimana? Karena waktu terus berputar ke depan selama sebulan, hari, minggu, bulan, tahun, itu pasti di setiap sela-sela waktu itu ada yang namanya kejadian, gitu loh. Ngerti nggak? Terus dalam kejadian tersebut itu sudah digariskan sama yang Maha Kuasa bahwa jam segini, tanggal sekian, tahun sekian ada kejadian di sini, ada yang meninggal di sini, atau misalkan saya yang meninggal di sini, itu semua sudah tercatat. Kalau dalam garis ini ya, dalam garis Tangan. secara Islam maksudnya, bukan secara ilmiah. Kalau secara ilmiahnya itu ada namanya Bentar, Mas. energi di dalam ruang dan waktu. Energi ruang dan waktu. Contohnya, ini kan bergerak nih. Artinya di setiap benda ini nih memiliki energi, ini bergerak, cuman karena kita nggak tahu pergerakannya, jadi ini wujudnya nyata, gitu kan. Terus kalau untuk yang masa lalu ada namanya residual energy. Residual energy itu jadi- Residual energi. Iya, residual energy. Residual energy itu artinya apa yang pernah terjadi itu bakal terulang suatu saat. Kayak dejavu gitu tuh. Heeh, Tapi dejavu kan ingatannya. iya.
begitulah kurang lebih. Nah ini ada lagi namanya apa saya kurang tahu ya, jadi untuk kedepannya gitu loh, jadi kayak seperti mengulang. Atau bisa jadi karena di situ ada pertama kali ada orang meninggal, terus disangka sama masyarakat itu tumbal, Oh, selalu disangkut pautkan. lalu disangkutkan, membuat isu-isu atau rumor sehingga masyarakat luas berpikiran seperti itu, hingga kekuatan pikiran memanipulasi. memanifestasi ya itulah Investasi. jadi Investasi. kenyataan. Kalau dari situ kemungkinan kayaknya enggak. Soalnya kalau misalkan dari itu memanifestasikan sebuah takdir kayaknya enggak. Mungkin kalau takdir kan sudah digariskan ya. Kecuali kalau dia kecelakaan tapi nggak meninggal. Itu kan beda, itu namanya nasib karena Nasib. dia kurang hati-hati gitu kan. Kalau meninggal itu berarti udah takdirnya. Nasib dan takdir itu beda ya, Mas. Beda, jelas beda. Kalau nasib bisa dirubah. Benar-benar. Kalau takdir yang tidak bisa diubah tuh kayak kematian, jodoh. Tidak lahir, itu nggak bisa dirubah. Itu dia. Balik lagi ke tumbal. Kita bahas masalah tumbal ini ya, apa, pesugihan. Tumbal pesugihan itu menurut Mas Jandi nyata atau enggak? Menurut saya belum bisa menjawab ya, soalnya saya belum tahu, Belum melihat sendiri gitu. belum lihat sendiri. Oh, gitu. Tapi kalau dari cerita umum itu nyata. Contoh kayak ibaratnya pesugihan tuyul, pesugihan yang misalkan kayak usaha-usaha apalah Biar laris. biar laris gitu kan. Karena apa ya, ada yang pernah bilang tuh ya, kok makan di tempat ini, kalau makan di Tempatnya warungnya enak. sih enak banget, tapi pas dibawa kok asap hambar, nggak ada rasa apa-apa, tapi malah kenapa rame terus, padahal mah rasanya seperti itu kalau dibawa Itu ciri-cirinya kayak gitu ya kalau yang pakai pesugihan. Iya, kata orang-orang yang cerita sih. Ya itu udah lumrahnya begitu biasanya Iya. orang ngomongin gitu. Yang lumrahnya, tapi kata sih ada juga yang kayak misalkan nih, contoh ya, misalkan kayak rumah makan ataupun usaha-usaha pangan lah, misalkan di dapurnya tuh kalau orang makan pesugihan sampai diludahin sama pocong, dijilatin sama yang kayak genderuwo gitu. Katanya Anak macam-macam ya tergantung. soalnya saya punya temennya orang Beber. Iya. Nah dia tuh kayak pekaan tuh mas, jadi kayak suka ngeliat gitu tuh. Nah dia lagi makan tuh di restoran, saya nggak nyebutin namanya ya. Lagi dimakan di restoran. Nah pas dia lihat di daerah dapurnya itu ada sesosok tinggi besar hitam lagi ngejilatin makanannya. Dan pas dia apa namanya makan, kan dia baca bismillah dulu ya, baca doa dulu, dan itu rasanya hambar. Itu Makanya menurut saya kayaknya bisa terjadi itu kayaknya. Maksudnya bukan suatu hal yang nggak mungkin, pasti bisa terjadi itu. iya, karena itu kan bersekutu dengan bangsa Jin. seperti itu. Memang dari dulu namanya bersekutu dengan jin itu emang Ada. iya. Contoh ya, pelaku orang yang bersekutu dengan jin itu disebut munafik. Ya tentunya. Karena Munafik. dia percaya dengan adanya Allah, Munafik. tapi dia percaya juga dengan adanya Musyrik jin. mungkin. Musyrik itu kelakuannya. Munafik itu orangnya. Enggak, beda, maksudnya gini. Musyrik itu perbuatan yang itu sama dia percaya sama si jin daripada Allah nih. Iya. Tapi kalau dia percaya Allah juga, sholat juga seumpama nih, dia ngikutin itu juga, Hanya pesugihan untuk juga. berkedok. Nah itu Oh. munafik gitu. Oke, maksudnya. paham. Dia nih tetap nih di depan orang-orang mah kayak orang biasa, sholat dan lain-lain gitu kan, tetap ngerjain bahwa dia percaya ada Allah. Tapi di Mungkin samping lebih itu, tepatnya bukan percaya kepada Allah, tapi lebih tepatnya memanipulasi orang-orang seakan-akan dia percaya Itu kepada dia. Allah, tetapi sifat aslinya mah tidak percaya sama Allah. Itulah munafik. Intinya munafik. dia Memiliki munafik. dua muka ya. Iya, itu dia. Itu bahaya sekali orang munafik itu, tempatnya di neraka luar biasa, sama dengan orang syirik. Munafik sama ini tipis bedanya, makanya hati-hati sih.
Tapi pernah nggak sih mas yang bisa ini apa? Jadi ciri-ciri orang yang kayak model pesugihan, penglaris, itu ciri-ciri dia menumbalkan seseorang tuh kayak gimana? Bisa tahu ciri-cirinya? Ciri-cirinya Orang yang bisa menumbalkan. menurut berita yang beredar sih, maksudnya dari cerita masyarakat tuh ciri-cirinya yang pertama si pelaku pesugihan kayak mendadak, itu jelas kan. Iya. Atau misalkan si pelaku yang punya usahanya tiba-tiba laris manis, intinya kaya aja mendadak ya. Tapi jangan dipukul rata bahwa orang yang kayak mendadak tuh pesugihan. Nah, Jangan. iya. Bisa jadi investasi. Bisa jadi investasi mata uang kripto gitu. Ya, Bitcoin. Masuk. Iya. Nah, yang kedua itu dari kalau kita berkunjung ke rumahnya, itu ada satu ruangan khusus untuk ritual. Sumpama nih, saya lagi main nih ke rumah si A. Si A nih melakukan pesugihan gitu. Sedangkan saya lihat di dalam ada satu ruangan yang menurut kita, oh itu misterius banget nih. Terus kita berbicara nih, Mas itu ruangan apa? Kamar ya? Ah iya itu kamar. Boleh saya masuk mas? Nggak boleh, Mama, itu diprivasikan. Pokoknya ada ruangan tertentu yang diprivasikan untuk ritual, itu pasti. Berarti yang orang lain tuh nggak boleh masuk ke ruangan itu ya? Kecuali si pelaku. Soalnya pelaku pesugihan pasti ada ruangan khusus Buat ritual dia pribadi. buat ritual dia pribadi. Yang ketiga itu meninggalnya orang-orang sekitar secara beruntun. Sumpama malam Jumat ya ada yang meninggal. Minggu besok malam Jumat ada yang meninggal lagi. Nah itu kemungkinan. Di salah satu masyarakat itu ada yang melakukan Pesugihan. pesugihan. Itu ciri-ciri yang nyata ya. Yang kita lihat ya. Kita lihat. Kalau secara aura bisa dilihat juga dari raut wajahnya tuh beda. Gimana itu mas? Raut wajah. Lebih ke Kusam kah atau apa gimana? kalau kusam kayaknya jarang cuci muka deh. Enggak mas, kayaknya belum mandi. Iya, Bisa jadi. lebih ke suram bukan kusam. Jadi Jadi tuh orang. Pada sup. pandangan tuh gelap gitu. Kalau kita ngeliat dia tuh ini orang kayak orang banyak masalah sekali. Padahal uangnya banyak. Uangnya banyak. Itu dia. Ya lebih ke situ-situ sih yang bisa jelaskan secara logika ya. Tapi kebanyakan emang kayak gitu. Tapi ada juga apa pesugihan tapi yang tidak menumbalkan manusia atau menumbalkan orang. Yang saya pernah dengar sih itu namanya pesugihan kandang gubrak. Gimana tuh? Kalau nggak salah ya, pesugihan Sampai kandang gerumut gubrak. tuh. Jadi si pesugihan itu tuh Hah? dia dapat uang banyak dari pesugihan itu, tapi persyaratannya itu dia harus terus-terusan membangun kayak pembangunan gitu. Iya itu. Renovasi itu terus. Ada itu. Renovasi terus, jadi nggak berhenti. Kalau berhenti nanti bisa ngepok badannya sendiri. Iya, balik ke itu kan pernah terjadi di luar negeri ya. Luar negeri sendiri itu ada loh. Di luar negeri, nggak di Indonesia. Iya. Jadi ada kan ceritanya itu malah Nggak tahu udah beredar di internet sih. Itu tuh ceritanya jadi si dia tuh kaya raya, pengusaha apa gitu ya. Nah, dia tuh selama ini ada rumah yang dikhususkan. Jadi rumahnya tuh dibangun terus menerus, selalu ada tukang nih. Dia ngebangun pintu yang nggak jelas. Jadi si rumah ini saking karena peraturannya kayak gitu ya, tumbalnya tuh maksudnya suruh ngebangun, rumah tuh jadi kayak labirin. Jadi yang nggak penting-penting dibangun terus gitu. Iya. Jadi rumah jadi kayak labirin. Ada di mana ya, di Amerika deh kalau nggak salah. Itu ada pelakunya. Nah di Indonesia sendiri kemungkinan ada, tapi kebanyakan karena adatnya beda sama luar negeri. Di Indonesia tuh kadang dialihkan ke kayak tumbal ayam, Cimani, ayam cimani. Terus kalau orang yang pesugihan tuyul kan minta netes sama istrinya, Susu. kan gitu kan? Gitu. Jadi Tapi sebenarnya sih katanya sih yang disedot tuh bukan susu mas, Apa itu? tapi darah iya katanya sih. Makanya kenapa kan ada orang-orang yang apa ya, pesugihan tuyul, biasanya si istrinya tuh ya walaupun banyak uang Ya tapi lemes. krempeng, lemes, kayak nggak ada Keriput ya? tenaga, kayak nggak ada kehidupan, bukan nggak ada kehidupan, kayak nggak ada semangat hidup lah. Itu emang kasihan sekali sih ya kalau gitu ya.
ya betulnya buat apa ya banyak uang tapi mengorbankan kebahagiaan untuk hal tersebut. Kebahagiaan sesaat. Jadi ya dalam Islam kan walaupun dia dikasih kekayaan itu juga bersumber dari Allah, maksudnya untuk jalannya dia menuju ke neraka itu. Jadi Allah fasilitas ini kalau kamu memang percaya sama hal-hal gitu kasih tetap rezeki gitu kan. Tapi itu rezekinya rezeki yang tidak halal. Istidraj namanya. Istidraj, iya, itu Tidak, ya, rezeki yang emang iya. tidak disukai sama Allah ya. Iya. Ya Allah tetap maha pengasih, selalu Iya. ngasih namanya rahmatan lil alamin. Itu dia. Itu kenapa pentingnya kita harus belajar Bersyukur. sabar, bersyukur. Rezeki kecil, rezeki gede harus kita syukuri, kita nikmati kan. Lebih baik bersyukur daripada Iya. takabur, karena Betul. tempat terakhir kita dikubur. Nah, mantap banget. Bur. Tapi cara ada yang tahu nggak, pernah dengar nggak cara ngindarin kita dari hal-hal kayak gitu tuh, maksudnya Hal-hal kita- gimana? hal-hal ya misalkan nih dari keluarga kita atau dari amit-amit jangan sampai dari sekitaran kita nih atau daerah mana gitu, nah itu ada yang pesugihan tapi kita jangan sampai jadi tumbalnya gitu nih. Sholawat setiap saat. Ya minimal kita yang agamanya dibangun. Sholat Minimal 5 waktu ya. Sholat 5 waktunya tuh ya Terjaga. harus terjaga. Apalagi sunah-sunahnya kayak sholat tobat, sholat hajat, sholat tahajud, duha. Wah itu makin mantap. Otomatis kita, keluarga dan rumah kita pun terjaga, dilindungi sama yang maha kuasa. Minimal itu. Aura positif juga keluar kan. Lebih bagus lagi ya kita harus apa namanya? Kayak Wirid terus, Sedekah. berzikir terus Iya, dimanapun wirid, tempatnya gitu kan. sedekah juga kan bisa Sedekah buat juga tolak bisa bala ya. Kan ada kan di berita kan apa ini ibaratnya beda konsep dari apa namanya Pesugihan. pesugihan ya, tapi lebih ke ibaratnya Rasa bersyukur. apa ya perlindungan Allah. Hmm. Tapi ada sangkut pautnya ya, Iya. itu kan berbicara ke perlindungan Allah ya. Di berita tuh saya dengar bahwa di salah satu kota di mana ya, saya lupa pas baca beritanya. Jadi si bangunan tuh pada kebakar semua, merembet tuh. Nah, dibakar sama si jago merah tuh. Tapi ada salah satu bangunan yang enggak bakar, yang enggak Sedikit kebakar sama sekali. Jadi bukan riwayat ya, apa ceritanya? Itu kan warung ya, warung nasi. Jadi si warung nasi itu sering memberi makan gratis, apalagi Sedekah, sama oh, ya, iya, sama iya, anak iya, yatim. iya. Pernah dengar Oh, tuh iya, kan? iya, Di iya. TikTok rame kan? Iya. Anak yatim tuh, jadi disering ngasih makan gratis apa gitu kan. Itu nggak kebakar sama sekali. Nah, itu dia. Padahal mah yang lainnya hangus Kebakar. kebakar sama si jago merah. Dahsyatnya. Itu tanda, itu artinya Perlindungan kuasa Allah itu Allah, ya. nyata lah. pelindungan Allah itu nyata. Iya, Masya Allah. Terus juga emang ucapan langsung dari Allah, janji Allah itu nggak pernah bohong. Maksudnya Iya. pasti terbukti. Kan Allah bilang siapa yang bersedekah di jalanku ya pasti rezekinya bertambah, terus dijauhi dari mara bahaya. Itu dia. Ya intinya sih ya kita harus belajar bersyukur aja sih. Jangan terlalu rakus Berlebihan. lah. Itu. Ya nanti kalau misalkan kita selalu merasa kurang ya udah gitu irian terus, iri dengki ya kan ngeliat orang nih, dia udah punya motor nih, dia udah punya gelang emas apa. Kalau dia iri terus ya ujung-ujungnya kalau kita ekonominya nggak Mencukupi. ujung-ujungnya ya kalau nggak mencuri Pikiran. Iya. yang melencengnya ke pesugihan, Benar, itu benar, benar. nipu. Kriminal ya. Berarti sumbernya dari kurangnya ilmu Rasa agama, ya kan Rasa intinya bersyukur. fondasi agamanya kurang. Rasa iri kan lama-lama muncul kayak wah saingan kita nih. Tapi itu juga bisa terjadi dalam lingkungan keluarga ya, kalau yang berdua keluarga. Nah, Biasanya itu jin itu membisikkan tuh ke setiap anggota keluarga. Terutama saya punya istri sama nih. Saya udah punya istri. Nah si istri ini pertama saya dulu nih digoda. Ini patut diingat bahwa jin itu pasti selalu mengganggu Manusia karena emang sudah tugasnya seperti apalagi itu. kalau udah berkeluarga ini lebih berat karena gini, yang pertama si suami dulu, si suami digoda sama mama,
dia mendapat kerjaan susah, ada kerjaan pun seadanya bisa buat makan semua gitu ya. Ada kadang terlintas di pikiran, apa saya ini aja ya, atau tiba-tiba ada yang nawarin nih, mau pesugihan gak nih gitu kan. Itu kan sampai masuk bisikan setan. Iya. Tapi kalau si suaminya imannya kuat, oke, menolak itu semua. Begitu datang di rumah, belum lagi istrinya lihat suaminya nggak dapat uang atau dapat uang seadanya, pasti marah-marah kan. Dibisikin lagi tuh, dari situ muncul godaan lagi, jin lagi sama. Nanti belum dari itu anaknya minta ini minta itu kan. Irian juga nih anaknya nih ngelihat anak yang lain punya ini punya itu otomatis menambah beban bagi seorang suami. Pikirannya mas. Pikiran dari situ walaupun suami imannya kuat ya, dalam arti karena tekanan dari kanan kiri, apalagi mertuanya galak juga nih, wah udah iya nggak, maksudnya jadi secara ekonomi udah pokoknya nol aja. Nah, itu bahaya sekali, maksudnya kalau nggak dibarengi dengan ilmu agama Gampang pasti terjerumus ya. gampang terjerumus. Itu dia. Nah, dengan cara mengatasinya yaitu dengan cara sedekah. Berapapun sedekah tuh nggak mesti rupiah juga. Kita senyum sama orang, nyapa, bantu dengan tenaga gitu kan, membantu dengan pikiran nih semua. Saya lagi bangun rumah ini, bagusnya gimana ya? Kita punya basic punya basic nih di bangunan. Salurin aja, oh ini nih kalau kayak gini nggak bagus nih, harusnya dipasangnya begini. Terus diterapkan sama itu bisa jadi sedekah jariah. Karena si rumah itu nanti dipakai sama si orangnya, Buat nyaman. buat ini. Gitu. Pokoknya intinya sedekah itu katanya, kata apa yang saya dengar dari ulama-ulama ya. Cara mencegahnya dengan sedekah. Dan karena sedekah, jadi suasana rumah juga bakal adem ya. Harmonis, terus juga. juga Jadi rezeki makin bertambah. ada gangguan-gangguan bisikan-bisikan Oh, dari mental. ajakan dari bangsa Kayak gitu jin nggak bakal gitu juga nggak itu ya. Entah. Tapi saya pernah dengar tuh bahwa jin itu tuh sangat bangga sekali ketika dia menggoda manusia nih yang sudah berumah tangga dan rumah tangganya Cerai. Itu dia Iya, kayak betul. ibaratnya pangkatnya tuh naik. Iya, Jadi punya Nanti dibanggakan. kebanggaan tersendiri. itu dia. Punya pangkat kalau di abdi negara ya, kayak jenderal. Iya ini. bisa jadi. Mungkin di alam sananya mah nggak tahu Iya. ya. Oh, pasti. Makanya ya Tapi emang ada tingkatan-tingkatannya tersendiri, terus ada tugas-tugasnya masing-masing gitu, beda-beda. ya Ada yang ganggu rumah tangga ada yang ganggu orang biar malas sholat ada, jadi macam-macam jin. Cuman saya lupa namanya, ada beberapa macam jin gitu. Emang ada. Ya gimana ya, emang itu udah tugas mereka. iya sampai akhir ya. Iya. Caranya kita yang nggak bisa ngobatin, kita cuma bisa menanggulangi. Caranya menahannya ya itu sedekah terus. Itu pokoknya ilmu agama harus didalami. Kadang juga kalau misalkan kita nyudah iya oke, agamanya nih kita usahanya bener ya, ada aja yang sirik. Benar-benar. Ya, Iya manusia. gitu Ya aja. salah Itu cobaan hidup. namanya. Iya. Siriknya itu dalam arti ada lemparin tanah kuburan lah, ada yang bikin usaha kita sepi, tapi itu memang bener adanya, nyata, maksudnya itu bisa dilakukan. Banget. Itu tanah kuburan bisa juga buat kayak misal ini orang ini kan misal kita ya mau pesugihan pisah gitu ya. Nah tanah kuburan tuh taruh di rumah ini, apakah itu masuk ke tumbal juga mas? Mungkin lebih ke itu ya. Kalau Enggak. bukan kita baru nebar sih masih proses ya. Bukan tumbal, jadi itu jatuhnya kayak buat Ritual. menjatuhkan, ya, Menjatuhkan. buat menjatuhkan si ini, karena dia kan dari dasarnya sirik, maksudnya Syirik. iri, dengki, nah itu Iya. tuh penyakit hatinya itu, karena iri dengki jadilah, tapi itu bukan tumbal karena nggak ada yang ditumbalkan. Kalau perjanjian tumbal tuh mas, misal ya kan rata-rata keluarga sendiri. Nah itu perjanjian keluarga sendiri. Pernah denger nggak kalau tumbal tuh bisa orang lain mas? Bisa. Oh saya tuh pernah dengar. Pernah dengar ya? Gimana Gimana tuh mas Andi? Jadi Janjinya. saya tuh pernah ketemu sama orang Inilah. yang ahli spiritual lah, Hmm. bahwa misalkan nih si orang pelaku tuh kan datang ke dukun. Nah jadi si dukun tuh sebenarnya menawarkan tumbalnya tuh mau siapa, mau orang lain Keluarga. atau dari keluarga. Pasti kayak gitu. Bias nggak pasti sih, tapi yang saya nggak tahu ya, Kaget itu banget. cerita yang saya dengar Iya, dari iya. Beredar lah. bukan beredar dari Oh, bukan. Ha,
Orangnya? spiritual, Oh. ahli spiritual. Nah, ditanya seperti itu, ditanyain dua dan dikasih tahu konsekuensinya kayak gimana. Nah, misalkan pertama sudah ditahu konsekuensinya kan, dia nyanggupin, oke saya nyanggupin. Nah, udah gitu ditanyain mau keluarga apa orang lain. Nah, biasanya kalau yang tumbalnya pengen keluarga, itu biasanya berarti dia punya dendam sama keluarga. Nah, biasanya kalau misalkan kayak usaha-usaha gitu kan, itu biasanya orang lain. Kalau yang usaha-usaha Kayak penglaris tuh Iya. orang lain. bisa jadi. Nah, tumbalnya dari mana? Ya dari jalan. Kan si orang yang minta nih minta ke dukun lah, itu naruh jin ke pinggir jalan. Jadi buat godain manusia yang pas Lalai. waktu Ya, yang lalai. perjalanan tidak baca doa. Iya. Jadi bisa celaka, bahkan bisa meninggal. Jadi bisa dari itu tumbalnya yang bukan dari keluarga. Berarti Ya. intinya tergantung dari perjanjiannya tersendiri. Iya, dari perjanjian. Oh gitu. Iya. Oh, saya juga pernah dengar juga tuh kayak kadang kita nemu di jalan uang atau misalkan sesuatu yang dibungkus dalamnya uang dan lain-lain, itu sebenarnya termasuk dari bagian untuk menyerahkan tumbal itu. Iya, bisa jadi. Iya. Soalnya ada pernah kejadian jadi kayak gitu. Jadi nemuin uang dalam dibentuk atau kresek, Gulung-gulung. terus ada macam-macam, itu ada buat bacaan juga kayak sebuah Kayak raja ya. intinya itu lah. Begitu diambil nggak dipakai itu sakit, tapi nggak lama nggak meninggal sebenarnya, nggak lama. Jadi si orang tersebut dibawa ke itu tuh, ke kayak semacam ustad lah, jadi didoain, diusir masalah jin kayak gitu. Katanya itu emang buat nyari tumbal, hal-hal kayak gitu. Jadi bahaya juga ya, maksudnya Kalau kita nemu nemu uang uang. jalan sebenarnya jangan Oh. diambil. Kita sering nemu duit Ya, Mas. mending kalau misalnya kita nemu uang ataupun apa ya, kita udah aja taruh di kotak amal aja Bagian di sih masjid. cara wong tua sih taruh nih Al-Qur'an. Al-Qur'an. Nunggu 1 bulan Bakal hilang. Berarti duit jin bakal beli hilang. menusa rezeki. Tapi iya sih, iya. kayak Iya kan? Anak-anak. dari orang-orang tua. Tapi Ada kalau misalkan, benernya. tapi kalau misalkan itu diikat dengan plastik, terus ada hal-hal yang termasuk Ganjal. ganjil lah ya, yang mungkin nggak ada baca-bacaan segala macam, lebih baik jangan diambil kayak gitu, pasti tumbal. Iya. Lain itu. Ya, itu juga kan hak orang lain. Tapi kalau ya uangnya merahan gitu ya, tetap aduh. Aneh emang. Ya Iya bener kan? kan? Iya, iya. Aneh. Karena Iya, bener. Tapi kan cara Tapi nyesel. menanggulanginya dengan cara ya jangan diambil. Kalau kita nggak mau kenapa-napa sih. Dan kalau andaikan diambil pun biar ngamanin buat orang, ya mending kita taruh di Kotak kotak amal. amal gitu, tempat orang beribadah. Ya kalau terdekat dari masjidnya nggak apa-apa. kalau jauh Kalau jauh ya biarin aja, untuk apa? Itu juga sih, Tahu. bukan haknya kan. Pernah Terus ini enggak apa namanya, pernah nggak ada cerita tumbal ya kayak gitu, kayak tumbal tuh seolah-olah tuh dipancing di jalan biar ada orang yang kena gitu. melalui duitnya gitu. Selama ini sih belum, Mas. Dan saya pribadi juga sering nemu uang. Ya Mas asli. Nah. Romplewu 50.000, 20.000. mau 50 Iya, kejebut ya. 50.000, aduh. Kejebut Udah bapak-bapak dikit. ini ya, keambil orang lain. Ada efeknya nggak ke diri sendiri? Enggak Nggak sih. keambil. Langsung enggak, yang kayak 2000 yang Oh. pas di sana. Selama ini sih nggak ada ya, Selama ini nggak ada, alhamdulillah. kayak buat jajan biasa Tapi aja. biasanya sih kalau yang buat tumbal ya muka biasa-biasa. Oke baik. Mengerikan. Jadi biasanya bakal gue tumbal kan, itu pakainya uang-uang yang gede. Jadi supaya si orang tuh Menarik, yang beneran tertarik. Buat Kan ngambil ya. Kalau 2000 itu kan kadang-kadang orang wah cuma 2000, Parkir. bukan 20 ribuan. Iya, Mas. Wah 2000 gitu. Iya lebih kayaknya iya lebih ke 100. Pernah mengurangi nemu duit? Ya sering alhamdulillah Mas. Paling Rezeki gede dari Allah lah. 50.000. Iya itu dia sih. Ya tapi lebih bagus sih daripada ngambil begitu, lebih baik kita yang sedekah. Iya, Itu betul. lebih bagusnya. Tangan di atas bagusnya. lebih baik daripada Tangan di bawah. Oke. Mungkin ya udah malam ya. udah malam, kopi Juga udah besok- mau habis. Besok kerja nih. Besok kerja. Intinya sih belajar bersyukur, bersabar sehingga tidak ada tumbal-tumbal klub. Tumbal-tumbal. Terus cara ngatasin tumbal intinya itu ya dengan sedekah gitu.
jangan sampai sholat 5 waktu. Tapi saya juga masih suka bolong-bolong sih. ini buat koreksi kita masing-masing. Koreksi masing-masing. Sendiri memperbaiki lah. Allahu Akbar. Kuitis terakhir Apa itu? yang harus bersyukur, jangan takabur, Yes, karena tempat terakhir kita dikubur. mantap. Oke, itu saja guys.